Sampai pada titik Noval ini benar-benar ketakutan. Karena Noval ini melihat kiri kanannya ini seperti lautan lahar. Berarti benar-benar lahar, lava ini yang sangat panas. Warnanya ini merah, kuning, percikan api ini sangat banyak. Nah disitulah Noval ini benar-benar melihat. Jadi ada sosok-sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam. Sosoknya ini besar dan mereka memegang seperti cambuk, memegang seperti godam. Jadi seperti sedang menyiksa orang-orang yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Noval. Mas Noval ini domisilinya ada di Surabaya. Nah, pada tahun 2010 Mas Noval ini sempat mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari bersama satu orang temannya bernama Dharma. Nah, dalam pendakiannya tersebut Mas Noval ini sempat mengalami satu kejadian di mana pada akhirnya kejadian yang dia alami ini mengungkap sebuah tabir ataupun rahasia yang sangat besar dalam keluarganya. Nah, kira-kira rahasia apa itu dan kejadian apa yang dialami oleh Mas Noval dalam pendakiannya tersebut? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang dialami oleh Mas Noval ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi pada tahun 2010, Noval ini baru saja kehilangan sosok bapaknya. Jadi bapak Noval ini baru saja meninggal dunia pada tahun itu. Nah, pada waktu itu Noval ini benar-benar merasakan satu kesedihan yang sangat mendalam. Karena hubungan Noval dan bapaknya ini benar-benar sangat dekat. Selain Noval ini anak sematawayang, ibu daripada Noval ini sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2005. Jadi ketika bapaknya ini meninggal, Noval ini kan menjadi yatim piatu. Jadi Noval ini benar-benar bingung bagaimana untuk melanjutkan hidup. Walaupun pada waktu itu bapaknya ini meninggalkan satu bisnis yang bisa dikatakan sangat besar lah dan akan diteruskan oleh Noval. Dan kondisi Noval ini pada tahun 2010 baru saja lulus kuliah. Akan tetapi dia ini masih tetap aja merasa seorang diri. Jadi anak kehilangan sosok orang tua ini kan tidak karuan rasanya, apalagi sosok bapak dan ibu ini udah tidak ada. Walaupun sekaya apapun menurut Mas Noval ini tetap saja merasakan benar-benar hidup yang berbeda ketika orang tua ini udah tidak ada. Nah, sebelum kami tuturkan lebih jauh cerita ke depan dari Mas Noval ini, sedikit kami ulas mengenai latar belakang daripada keluarga Mas Noval. Jadi sebelum menginjak tahun 2000-an, keluarga dari Noval ini bisa dikatakan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi pada waktu itu bapaknya ini hanya bekerja sebagai kuli serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang buruh ngecat di rumah-rumah tetangga, kadang juga narik becak. Dan ibu dari Noval ini hanya bekerja sebagai buruh rumah tangga. Dan lebih sering ini ibunya pada waktu itu mencuci baju atau pakaian ini di rumah para tetangganya yang ada di kampungnya ini, yang ekonomi keluarganya ini bisa dikatakan menengah ke atas lah. Nah, jadi pada waktu itu Noval ini kan masih duduk di bangku SD. Dan Noval ini benar-benar merasakan dan menyaksikan bagaimana kehidupan yang di bawah garis kemiskinan, bagaimana kedua orang tuanya ini benar-benar bekerja keras untuk menghidupi anak sematawayangnya tersebut. Nah, tidak jarang pula Noval ini ketika itu benar-benar merasakan satu kesedihan, di mana ketika teman-teman sebayanya ini memiliki mainan yang sudah update pada waktu itu, Noval ini belum punya, dan malah dikatakan tidak pernah punya mainan.
Dan tidak jarang pula teman-temannya ini sering mengejek Noval. Kalau Noval ini ya anak orang miskin, dia tidak punya mainan. Dan ketika di sekolah juga Noval sering diejek karena seragamnya ini benar-benar lusuh pada waktu itu. Karena ketika kenaikan kelas, bapak ibunya ini tidak bisa membelikan. Jadi apa adanya Noval ini sekolah. Akan tetapi Noval ini salah satu termasuk golongan anak yang cerdas. Sampai Noval ini pernah mendapatkan beasiswa, dan guru-guru yang ada di SD-nya pada waktu itu juga tidak jarang pula yang sering datang ke rumah Noval untuk sekedar memberikan bantuan lah seperti sembako kepada kedua orang tuanya. Dan Noval ini seringkali mendapatkan peringkat ketika sekolah dulu. Jadi termasuk anak yang sangat cerdas. Akan tetapi Noval ini benar-benar berada di dalam satu keluarga yang bisa dikatakan keluarga Noval ini berada di bawah garis kemiskinan. Nah, setelahnya menginjak tahun 2000 tepat, ini tidak tahu tiba-tiba ini bapaknya ini memiliki satu bisnis yang bisa dikatakan sangat besar, dan bisnis ini secara tiba-tiba saja besar gitu, meroket. Nah, ibunya yang dulunya ini sebagai buruh rumah tangga pun pada akhirnya membantu bisnis dari bapaknya. Nah, bisnis dari bapak Noval ini bisnis dalam bidang perikanan gitu ya. Bapaknya ini memiliki tambak, jadi bisnisnya ini ada udang, ada lobster, ada kepiting, ada ikan. Jadi benar-benar besar. Dan secara tiba-tiba pula keluarganya ini menjadi keluarga yang sangat kaya. Nah, pada waktu itu Noval ini kan tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan hanya kenikmatan hidup. Jadi yang awalnya Noval ini anak orang miskin, secara tiba-tiba bapaknya ini menjadi kaya, dan Noval sangat menikmati betul. Yang tadinya Noval tidak bisa beli mainan, akhirnya Noval ini bisa. Jadi Noval ini benar-benar bahagia pada waktu itu karena merasakan seperti anak-anak yang lain. Nah, setelahnya menginjak ke tahun 2005, secara tiba-tiba ibunya ini mengalami satu kondisi di mana pada waktu itu ibu dari Noval ini sakit, dan sakitnya ini benar-benar secara tiba-tiba pula. Ibunya ini tidak bisa jalan, dalam artian lumpuh, dan benar-benar lumpuh. Nah, pada waktu itu Noval sudah duduk di bangku SMP, dan Noval ini benar-benar sedih melihat kondisi dari ibunya itu. Dan ibunya ini seperti tidak bisa ngomong. Kalau makan gitu ya cuma bisa ngetok-ngetok tempat tidur atau mengetuk-ketuk piring gitu kan. Jadi pada akhirnya bapak dari Noval pun menyewa seorang suster ataupun perawat untuk merawat dari ibunya, karena bapaknya harus melanjutkan bisnisnya kan. Nah, seringkali Noval ini juga menunggu ibunya ketika ibunya ini sakit. Jadi ibunya ini seperti ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi karena ibunya tidak bisa bicara pada waktu itu, ibunya cuma bisa menangis, dan Noval ini hanya bisa mengusap air mata ibunya. Noval ini juga sering nangis di situ. Nah, pada waktu itu Noval kan udah agak nalar gitu SMP kan. Dia pun sempat berpikir, kenapa yo ketika keluargaku ini sudah mampu, sudah berkecukupan, ibu kok kondisinya kayak gini. Jadi Noval ini benar-benar sedih. Seringkali Noval ini menangis sendiri di kamar. Dia pun mempertanyakan hal-hal itu kepada dirinya sendiri. Dan sekedar untuk informasi, jadi Noval ini adalah anak yang sangat soleh ya, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi sholat 5 waktu Noval ini tidak pernah tinggalkan. Dan sejak Noval ini kaya, Noval ini sudah sering bersedekah. Dalam artian bersedekah ini dengan teman-teman sebayanya. Kalau ada orang ngamen ataupun pengemis ini datang ke rumahnya, Noval ini tidak jarang memberikan uang ini yang banyak. Jadi Noval ini kan mendapatkan uang saku ini banyak dari bapaknya, dan itu dia tabung. Dan justru uang itu tidak sering untuk dia jajan, akan tetapi justru diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan di kampungnya itu, sampai tetangga-tetangganya ini sangat menyayangi dan sangat segan teman-temannya ini dengan Noval. Walaupun Noval pada waktu itu masih duduk di bangku SMP. Jadi benar-benar sudah nalar. Nah, kemungkinan ya, karena Mas Noval ini mengalami satu kondisi di bawah
garis kemiskinan keluarganya ketika masih kecil. Nah, ketika dia sudah mulai beranjak ke remaja itu, dia kan jadi hidupnya bisa merasakan bagaimana kondisi dari orang-orang yang kurang mampu. Makanya dia ini suka sekali bersedekah. Nah, intinya ibadahnya ini luar biasa. Karena ibunya ini juga mendidik Noval ini sangat luar biasa dalam hal agama. Jadi pondasi agama Noval ini benar-benar kuat. Nah, setelahnya berjalannya waktu, kondisi ibunya ini semakin bisa dikatakan parah. Ibunya ini benar-benar kurus, rambutnya ini mulai rontok. Nah, bapaknya ini juga beberapa kali sudah membawa ibunya ini ke rumah sakit. Dan anehnya pada waktu itu, diagnosa dari rumah sakit ini mengatakan kalau ibu dari Noval ini tidak mengalami penyakit apapun. Jadi benar-benar tidak ada penyakit yang bisa didiagnosis oleh dokter yang ada di rumah sakit itu. Nah, sampai pada akhirnya ibunya ini pun dirawat di rumah dengan kondisi rawat jalan di rumah dengan seorang perawat, dan tidak jarang pula ayahnya ini menebus obat untuk ibunya. Jadi benar-benar ibunya ini hanya dirawat di rumah. Nah, pernah sesekali waktu bapaknya Noval juga membawa ibunya ini ke pengobatan alternatif gitulah. Nah, ketika di pengobatan alternatif pun hanya diberikan ramuan-ramuan seperti ramuan herbal, ibunya ini dipijat, akan tetapi benar-benar tidak ada perubahan yang signifikan. Benar-benar masih utuh keadaannya ini, lumpuh, tidak bisa bicara, malah semakin memburuk. Hingga pada akhirnya ibunya ini meninggal. Nah, ketika meninggal pada tahun 2005, Noval ini benar-benar sedih. Karena dia kehilangan sosok ibu yang benar-benar dia sayangi, dia cintai. Jadi ketika ibunya meninggal ini, Noval pun sempat melihat satu fenomena yang membuat Noval ini benar-benar sedih. Karena ketika meninggal, ibu dari Noval ini benar-benar kondisinya ini sangat bisa dikatakan menyeramkan. Matanya ini terbelalak dan lidahnya ini menjulur. Jadi seperti orang yang kesakitan dan seperti orang yang dicekik gitu. Jadi Noval pada waktu itu benar-benar agak takut dan berpikir juga Noval, ibuku kenapa ya? Akan tetapi pada tahun 2005 itu ketika Noval masih SMP kan, ibunya meninggal, dia belum berpikir aneh-aneh. Jadi dia hanya berpikir ibunya benar-benar kesakitan menahan penyakitnya yang sangat menyakiti diri dari ibunya pada waktu itu, sampai ibunya ini merasa kesakitan dan meninggal dengan kondisi yang seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya ibunya ini dimakamkan. Nah, sedikit mundur, jadi pernah pada satu hari Noval ini mendengar ketika bapak dan ibunya ini sedang berbicara di ruang keluarga, bapak ibunya ini bertengkar. Jadi ibunya ini seperti menyuruh bapaknya ini untuk melaksanakan sholat. Jadi bapaknya ini malah marah-marah pada waktu itu, sempat juga menggebrak meja dan bapaknya meninggalkan ibunya. Nah, di momen itu Noval ini baru mengetahui kalau bapaknya ini sudah tidak lagi melaksanakan sholat semenjak bapaknya ini menjadi orang kaya. Jadi sebelum tahun 2000, ketika bapaknya ini masih payah lah, ekonominya ini masih di bawah, bapaknya ini benar-benar orang yang sangat rajin beribadah, sholat, dia selalu ke masjid. Dan ketika baru saja menjadi orang kaya, bapaknya ini benar-benar seperti melupakan ibadah. Nah, pada waktu itu Noval hanya berpikir, kondisinya kan Noval SMP, itu sekitar tahun 2003. Noval ini hanya berpikir bapaknya ini lalai dalam beribadah, karena bapaknya ini sepertinya lebih mementingkan dunia pada waktu itu. Nah, Noval hanya bisa berdoa pada waktu itu, ya Allah, semoga bapakku ini melaksanakan sholat lagi seperti dulu, bapaknya beribadah lagi, bapaknya ini sering datang ke pengajian. Jadi Noval ini hanya bisa berdoa pada waktu itu. Nah, setelah ibunya meninggal, Noval pun sedih dan menjalani kehidupan ini tanpa seorang ibu. Noval ini akan tetapi mulai beranjak dewasa, dia menuju ke SMA, dan ketika SMA Noval ini sudah mulai membantu bapaknya.
Jadi membantu bisnis dari bapaknya. Dia ini sembari sekolah, kalau pulang dia pun menggantikan tugas dari ibunya, yang ibunya ini dulu membantu bapaknya dalam bisnis itu. Nah, jadi novel ini benar-benar sudah matang semenjak bisa dikatakan dia ini SMA. Jadi novel ini selain latar belakangnya dia dulu orang susah, setelahnya dia jadi orang kaya, agamanya bagus, dia pun benar-benar ketika SMA ini sudah menjadi lebih dewasa dari teman-teman sebayanya pada waktu SMA. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2010 bapaknya ini kan meninggal dunia dan novel benar-benar sedih. Nah, ketika sedih itu, novel ini sempat meliburkan karyawan-karyawan dari bapaknya yang ada di rumah, yang sering ngepak barang, yang sering ngepak ikan-ikan yang ada di freezer untuk dikirim ke luar kota gitu, diliburkan sama si novel. Jadi novel ini benar-benar ingin rehat sejenak, barang seminggu 2 minggu. Nah, ketika baru 3 hari karyawannya ini diliburkan dan dia ini rehat dari pekerjaannya, novel ini sempat mengalami ketika malam hari novel ini menjelang tidur, novel ini berada di kamarnya. Dia ini baru saja mau tidur, tiba-tiba novel ini mendengar seperti ada piring yang dibanting-banting ini di dapur. Nah, pada waktu itu kondisinya kan sangat sepi, jadi tidak ada orang di rumahnya selain novel. Nah, novel ini kaget, loh, kok ada piring seperti yang dibanting, dan itu setengah 12 malam. Novel ini keluar dari kamarnya. Dia keluar dari kamar, dia menuju ke dapur, dia melihat, benar-benar melihat piring ini seperti dibanting. Jadi banyak sekali piring yang dibanting pada waktu itu. Novel ini bingung, loh, ini kok piring pada pecah, siapa yang jatuhin ya? Sedangkan tidak ada orang. Nah, setelahnya novel ini memandang ke arah belakang dapur, ternyata pintu belakang dari rumahnya ini terbuka. Nah, novel ini berpikir, oh berarti ada kucing tadi masuk ke sini dan nyenggol rak piring. Oh ya wis lah. Akhirnya novel ini membersihkan serpihan dari piring-piring yang pecah itu. Dia pun menutup pintu belakang rumahnya, dikunci. Akan tetapi dalam hati novel ini batin, sepertinya tadi ini udah tak kunci kok. Ini kok buka ya? Apa tadi cuma tak tutup aja, belum tak kunci terus ada angin. Nah, novel ini tidak terlalu gubris. Ya wes lah, biarin aja. Novel pun tidur pada malam itu. Nah, keesokan harinya, ketika novel ini mau tidur lagi, novel ini mengalami satu kejadian ganjil lagi. Jadi, rumah novel ini kan sangat luas. Ini dikelilingi pagar, sudah digembok semuanya, pintu sudah dikunci semuanya, lampu sudah dimatikan. Novel mau tidur, novel ini mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, 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 tok. Nah, novel ini pada waktu itu terperanjat, dia kaget. Loh, siapa ya yang ngetuk di tengah-tengah malam gini? Padahal pagar udah tak gembok semuanya. Nah, kondisinya kan masih sepi, karyawan belum ada yang berangkat. Biasanya kalau ada yang berangkat gitu kan ada yang nginep. Jadi ada sebuah mes. Mes ini seperti asrama untuk nginep para karyawan yang alamatnya ini di luar kota. Jadi biar tidak bolak-balik diberikan mes oleh bapaknya dari novel ini di samping rumah. Siapa ya? Novel ini bingung. Novel ini akhirnya kan jalan menuju ke depan pintu rumahnya, dibuka. Dia lihat ke kiri, ke kanan, di teras, di samping, di dalam, benar-benar tidak ada orang. Jadi novel ini benar-benar merasakan satu keganjilan. Sampai akhirnya novel pun wudhu, dia pun melaksanakan sholat sunnah pada waktu itu, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelahnya novel ini tidur, dan alhamdulillah pada waktu itu tidurnya pules. Nah, keesokan harinya, di hari ketiga, di malam ketiga, novel ini mengalami satu kejadian di mana novel ini benar-benar mohon maaf, agak takut. Jadi, ketika novel ini baru saja memejamkan matanya menjelang tidur di tengah malam, novel ini merasakan seperti ada nafas. Jadi nafas ini seperti tepat di depan mukanya pada waktu itu. Nah, novel ini membuka matanya. Ketika novel membuka mata, novel ini benar-benar melihat di atasnya persis seperti terbang di atasnya. Ada satu sosok di mana sosok itu sangat besar, tubuhnya ini penuh bulu, wajahnya sangat hitam, matanya ini merah menyala, giginya semuanya bertaring dan mengeluarkan air liur. Nah, makhluk tersebut, sosok tersebut
seperti menggeram seperti itu, tepat di hadapan Noval, di wajahnya. Nah, Noval ini hanya bisa berucap astagfirullahaladzim. Nah, Noval ini mau menggerakkan badannya, akan tetapi tidak bisa. Jadi seperti mengalami ketindihan. Jadi benar-benar Noval ini kaku. Noval ini hanya bisa beristighfar. Noval ini hanya bisa berdoa. Dia membaca Al-Fatihah, dia membaca ayat kursi, dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, anehnya makhluk ini justru tertawa pada waktu itu, tertawa sangat menyeramkan, dan makhluk itu berucap. Dan ucapan dari makhluk itu benar-benar membuat Noval pada waktu itu sangat ketakutan. Ngopo ndungo, percuma. Dungomu gak kanggo, kowe gak bakal selamat. Dan terus tertawa sangat menyeramkan dan mengeluarkan air liur, menetes ini terus di muka ini dari Noval. Jadi Noval ini benar-benar sangat ketakutan. Noval ini hanya bisa terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai pada akhirnya Noval ini seperti tersadar, dan makhluk ini sudah tidak ada di hadapannya. Yang tadinya seperti melayang ini benar-benar sudah hilang, dan Noval ini bisa menggerakkan badannya lagi. Nah, Noval langsung terduduk. Dia ini ngos-ngosan, keringat dingin ini keluar dari sekujur tubuhnya Noval. Nah, setelahnya Noval ini menuju ke dapur. Nah, ketika di dapur, Noval ini mengambil air minum. Dia pun minum banyak sekali. Akhirnya setelah itu Noval ini mengambil air wudhu. Dia pun sholat pada waktu itu, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, keesokan harinya Noval ini benar-benar agak trauma dengan kejadian yang dialami. Karena baru sekali seumur hidupnya Noval ini mengalami satu kejadian yang benar-benar dunia gaib ini benar-benar ada. Walaupun pada waktu itu Noval ini mengimani kalau dunia gaib ini ada, karena dalam agamanya pun Noval diwajibkan untuk mengimani, akan tetapi dia baru benar-benar mengalami dan melihat dengan langsung ternyata sosok yang dinamakan jin jahil itu ada, dan perwujudannya itu perwujudan menurut Mas Noval ini genderuwo. Jadi Mas Noval ini benar-benar takut. Dia pun menghubungi satu temannya pada waktu itu, namanya Dharma. Dharma ini ditelepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kowe ning ndi, Mak? Kamu di mana, Mak? Yo ning omah to. Di rumah. Ada apa, Pal? Kok tumben ini telepon aku? Wis pokoknya kowe ning omahku. Ya, pokoknya kamu ke rumahku aja sekarang. Nah, Dharma pun setuju karena pada waktu itu Dharma mendengar suara Noval ini seperti suara yang sangat panik. Nah, setelah telepon ini ditutup, Dharma pun datang ke rumahnya Noval. Nah, di rumah Noval ini, Noval menceritakan semua yang dia alami. Nah, Dharma ini benar-benar awalnya ini tidak percaya. Mosok toh, mosok kok cetho, masa kok jelas penampakan makhluk itu. Jadi, setelah benar-benar diyakinkan oleh si Noval, Dharma ini baru percaya. Nah, Dharma tanya, terus rencanamu gimana? Aku ini benar-benar harus refreshing. Aku ini harus membuat otakku ini benar-benar fresh lagi. Jadi karena Noval ini mengalami satu kejadian yang membuat dia traumatik, dia pun pada akhirnya mengajak Dharma, Mak, yuk Mak, iki daripada kondisi ini kan iki juga gawean lagi libur. Daripada kondisinya seperti ini kan kerjaan masih pada libur, karyawan-karyawan di rumahku. Aku ditemenin aja naik gunung. Nah, Dharma ini kaget. Walah, enggak gunung, naik gunung. Kan udah lama banget. Dari kita SMA itu kan terakhir kelas 2 SMA kayaknya naik gunung. Ini udah lama, alat-alatku udah ndak ada, kata Dharma. Nah, Noval ini menjelaskan, yo alatku juga udah ndak ada, Mak. Tapi kan sekarang sudah banyak rental outdoor, kita bisa nyewa. Udahlah, kamu urus semuanya, kamu sewa, nanti tak bayar aku. Nah, pada akhirnya Dharma pun setuju. Karena melihat kondisi satu temannya itu, si Noval kan seperti ketakutan gitu kan, butuh memang refreshing. Ya wes lah, nanti tak urus aku semua, nanti kamu yang bayar yo, kamu yang traktir semua. Terus kamu ndak usah bingung masalah operasional, biaya kita naik gunung, nanti semuanya tak tanggung aku. Wes kamu bawa badan aja sama aku, dan nanti berangkat sama aku, kamu tak jemput di rumahku naik mobil. Nah, Dharma pun setuju. Jadi akhirnya Dharma ini mengurus semua. Dia menyewa tas keril, dia menyewa tenda, dum, dia menyewa kompor dan lain sebagainya, disewa semua oleh Dharma. Nah, setelahnya si Noval ini mentransfer si Dharma untuk membayar biaya daripada rental tersebut, rental outdoor tersebut. Nah, setelahnya hari pendakian ini tiba. Noval ini menuju ke rumahnya Dharma untuk menjemput Dharma kan, menggunakan mobilnya. Nah, sesampai di rumah Dharma,
mereka ngecek lagi peralatan pendakian dan logistik yang akan mereka bawa ini dalam pendakian mereka sudah lengkap belum, dan setelah dicek semuanya lengkap, berangkatlah mereka berdua ini menuju ke Gunung Arjuno. Jadi via jalur Purwosari. Karena memang novel ini mengajak Dharma ke Gunung Arjuno via Purwosari sembari mereka ini bernostalgia. Jadi ketika SMA ini mereka sudah 2 kali ke Gunung Arjuno via Purwosari bersama teman-teman SMA-nya yang lain. Jadi mereka ini sudah hafal betul dengan jalur yang ada di sana. Nah, sekalian untuk refreshing, sekalian juga untuk nostalgia. Mereka berangkat, nah singkat cerita pada sekitaran jam 10 pagi, mereka ini sudah sampai di base camp Purwosari, Gunung Arjuno. Sesampainya di sana, Noval ini parkir mobilnya, mereka berdua langsung menurunkan perlengkapan dan logistik yang mereka bawa. Mereka pun langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Jadi di tahun 2010 di Gunung Arjuno Purwosari juga sudah ada simaksi. Tapi belum seketat sekarang itulah ya. Nah setelahnya mereka ini duduk-duduk di base camp, mereka agak ngobrol, dan tidak begitu lama pada sekitaran jam 11 mereka ini mulai jalan masuk ke jalur pendakian. Nah mereka jalan dan singkat cerita mereka ini sampai di pos 1. Di pos 1 ini Guwo Ontobugo. Nah di pos 1 mereka sempat berhenti untuk sekedar minum air mineral dan merokok. Setelahnya mereka ini jalan lagi untuk menuju ke pos 2. Pos 2 ini Tampuwono. Nah di Tampuwono si Noval sama Dharma ini agak bernostalgia karena dulu di pos itu mereka berdua ini sempat ngerjain satu temannya. Ketika SMA itu kan mereka bersama teman-temannya pernah mendaki ke situ. Nah satu temannya yang bernama Ugi pada waktu itu dibawa ke satu tempat yang namanya Sendang Dewi Kunti yang ada di sana. Nah pada waktu itu Ugi itu dikerjain oleh Noval, Dharma dan teman-teman yang lain, dibawa ke Sendang Dewi Kunti. Ugi ini di sana diajak ngobrol sampai lama sekali, sampai Ugi ini benar-benar menikmati keindahan dari Sendang Dewi Kunti. Nah teman-teman yang lain ini perlahan-lahan ini meninggalkan Ugi pada waktu itu. Nah kondisinya pada waktu itu habis maghrib. Sampai Ugi ini benar-benar ketakutan, dia lari ngibrit sampai ke Tampuwono lagi di pos 2. Nah Ugi ini sempat meso-meso dulu di sana karena Ugi ini benar-benar orangnya sangat penakut menurut penuturan Mas Noval ini kepada kami dalam ceritanya. Jadi kenangan-kenangan indah masa SMA mereka ini mereka ingat-ingat betul di situ. Mereka berdua ini benar-benar bernostalgia. Nah Noval ini merasa alhamdulillah pada waktu itu udah agak fresh ini otaknya. Jadi setelahnya mereka pun melanjutkan jalan lagi. Dan singkat cerita mereka sampai di pos 3, di pos 3 Eyang Sakri, mereka jalan lagi sampai di pos 4 Eyang Semar, dan mereka lanjut jalan lagi sampai titik di pos 5 di Makutoromo. Nah di Makutoromo ini Noval bilang sama si Dharma, "Mak, kita ngecamp di sini aja ya, mendirikan tenda. Kebetulan di sini ada beberapa pendaki lain, kita bisa bersilaturahmi, kita lanjut jalan besok untuk langsung summit menuju ke puncak." Nah satu temannya itu pun setuju. Ya wes lah, ayo kita diriin tenda. Nah sesampainya di pos 5 Makutoromo, mereka ini pada sekitaran jam setengah 10 malam. Mereka pun mendirikan tenda. Setelah mereka mendirikan tenda, mereka pun mengeluarkan peralatan masak dan mengeluarkan logistik. Nah setelahnya mereka masak, setelah masakan matang mereka akan makan malam. Setelah makan malam mereka merebus air untuk ngopi-ngopi, dan setelahnya mereka ini gabung dengan pendaki lain yang juga sedang ngopi-ngopi. Mereka bersilaturahmi, mereka ngobrol ini ngalor ngidul, dan pada sekitaran setengah 12 malam mereka berdua pamit dengan para pendaki lain itu untuk istirahat, untuk tidur. Mereka berdua masuk ke dalam tenda dan mereka pun memutuskan untuk tidur. Nah ketika mereka berdua ini tidur, Noval ini sempat mengalami satu kejadian yang dia alami ini benar-benar sama persis seperti kejadian yang dia alami di malam ketiga ketika dia mengalami keganjilan ketika menjelang tidur di rumahnya. Jadi sosok Gendruwo ini benar-benar datang lagi. Noval ini seperti tidak bisa bergerak, dan sosok itu mengucapkan kata-kata yang sama, "Percuma berdoa, kamu tidak akan selamat." Jadi pada waktu itu Noval benar-benar ketakutan. Nah setelahnya Noval ini berdoa sama seperti yang sudah lalu itu, dan makhluk itu pergi dengan sendirinya. Nah Noval ini kan bingung, dia terduduk ngos-ngosan, dia minum air mineral.
dia ini ingin membangunkan si Dharma, akan tetapi dia melihat Dharma benar-benar tidurnya ini pules. Bisa dilihat dari dengkurannya ini sangat keras. Dia pun urungkan niatnya untuk membangunkan temannya itu karena merasa kasihan. Nah, setelahnya dia ini terduduk. Dia pun membuka tenda, dia keluar tenda. Dilihat jam tangannya sudah jam 1 dini hari. Pada akhirnya karena baru mengalami satu kejadian yang benar-benar membuat dia takut, dia ini duduk di depan tenda dengan harapan dia ini bisa lebih tenang. Jadi setelahnya si Noval ini merebus air, dia menyeduh kopi, dan dia merokok. Nah, habis 2 batang rokok, Noval sudah agak tenang, dia pun masuk lagi ke dalam tenda untuk melanjutkan tidur. Nah, setelahnya Noval ini tertidur. Nah, pada waktu itu, Noval ini mengalami lagi satu kejadian, di mana kejadian tersebut Noval ini rasakan antara sadar dan tidak sadar. Jadi Noval ini seperti masuk ke alam mimpi. Nah, dalam mimpinya tersebut, Noval ini seperti berada di satu tempat, di mana tempat ini benar-benar asing bagi Noval. Jadi tempat itu gelap, tempat itu senyap, seperti berada di tengah hutan belantara. Akan tetapi di situ tidak terdengar apapun. Dalam artian sangat senyap. Yang dia dengar hanya suara degap jantungnya sendiri dan suara langkah kakinya sendiri. Jadi benar-benar tidak ada suara hewan hutan ataupun suara angin. Jadi benar-benar senyap. Padahal tempat ini seperti hutan menurut penuturan Mas Noval pada waktu itu. Nah, akhirnya Noval ini kan berjalan, muter-muter tidak karuan karena dia bingung. Sampai pada titik Noval ini melihat ada satu sosok yang tiba-tiba seperti akan berjalan menghampirinya. Nah, sosok tersebut benar-benar bersinar. Nah, sosok itu mulai mendekat, berjubah putih, berjenggot panjang putih, rambutnya juga panjang putih. Itu sosok kakek-kakek. Wajahnya ini benar-benar teduh, wajahnya ini bersinar, dan setelahnya menyapa Noval. "Le, kok neng kene dhewean le? Ayo melu simbah le." Nah, kata-katanya ini sangat lembut. Jadi, "Nak, kok di sini sendirian? Ayo ikut simbah saja." Nah, entah kenapa pada waktu itu Noval benar-benar nurut, ikut mengikuti sosok kakek tersebut. Noval ini jalan di belakangnya. Nah, ketika Noval ini baru jalan mengikuti sosok kakek tersebut, kabut ini tiba-tiba turun dengan sangat tebal di tengah hutan belantara itu. Sampai Noval ini jarak pandangnya ini terbatas, akan tetapi dia masih bisa melihat sosok kakek tersebut. Noval ini jalan terus mengikuti, dan tiba-tiba kabut ini menipis dan Noval ini seperti berada di satu tempat di mana tempat ini sangat panas. Jadi Noval ini merasakan langsung keringatnya ini pada keluar semua. Nah, Noval ini melihat ke sekitar, Noval ini kaget. Nah, Noval ini berdiri di atas seperti satu helai rambut tipis sekali. Nah, Noval anehnya, "Loh, aku kok bisa berjalan di sini?" Noval ini bingung. Nah, akhirnya Noval ini bertanya dengan sosok kakek yang ada di depannya, berjalan di depannya, tanya, "Mbah, niki teng pundi, Mbah? Kok tempatnya kok niki, Mbah? Kayak ini di mana, Kek? Kok tempatnya seperti ini, Kek?" Akhirnya sosok kakek tersebut memandang ke arah Noval dan menjawab dengan sangat lembut, "Le, gak sawedi le, tenang wae, ayo melu simbah." Nah, setelahnya Noval ini kan masih berdiri, masih bingung gitu kan. Akan tetapi kakek tersebut menenangkan Noval. "Udah ndak usah takut, tenang, ayo ikut kakek saja." Setelahnya Noval ini digandeng, jalan di belakang kakek tersebut. Dengan jalan ini yang benar-benar tipis, seperti rambut. Nah, panas, jadi seperti gelap, akan tetapi ada percikan-percikan seperti api. Noval ini terus jalan, sampai pada titik Noval ini benar-benar ketakutan. Karena Noval ini melihat kiri kanannya ini seperti lautan lahar. Berarti benar-benar lahar, lava ini yang sangat panas. Warnanya ini merah, kuning, percikan api ini sangat banyak. Nah, disitulah Noval ini benar-benar melihat. Jadi ada sosok-sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam. Sosoknya ini besar dan mereka memegang seperti cambuk, memegang seperti godam. Jadi seperti sedang menyiksa orang-orang yang ada di situ. Jadi benar-benar seperti ada orang yang lidahnya dipotong, ada orang ini yang dihancurkan kepalanya dengan godam yang sangat besar, ada orang yang dicambuk. Jadi benar-benar Noval ini ketakutan. Nah, Noval ini mau lari, tapi tangannya ini masih digenggam erat oleh sosok kakek tersebut.
kakek tersebut berucap lagi, "Le, gak sawedi, sing tenang, ayo melu simbah. Nak, ndak usah takut, ayo ikut simbah." Noval ini jalan mengikuti kakek tersebut. Noval ini terus jalan. Noval ini sangat ketakutan. Sampai pada titik kakek tersebut berhenti, Noval pun berhenti. Nah, kakek tersebut berucap kepada Noval, "Le, di sawang le, kowe kenal gak kayak sopo? Le, nak, dilihat itu siapa? Kamu mengenali ndak siapa orang itu?" Nah, ketika Noval memandang, menatap ke arah yang ditunjuk oleh sosok kakek tersebut, Noval ini sangat kaget. Dia ini melihat bapaknya di situ. Bapaknya ini sedang seperti diseret, rambutnya ini dijambak, diseret, dan setelahnya bapaknya ini dimasukkan ke dalam kuali yang sangat besar. Di bawahnya ini api ini menyala-nyala. Bapaknya ini berteriak di situ, "Wah, wah!" Dan bapaknya dimasukkan ke dalam air yang sangat mendidih. Sampai teriakan dari bapaknya ini tidak terdengar lagi. Noval ini sangat ketakutan, dia ini berteriak, "Bapak, Pak, Bapak, ya Allah, Bapak." Nah, di situ Noval ini seperti mau menghampiri bapaknya, tapi masih digenggam erat oleh sosok kakek tersebut tangannya, sampai dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Nah, setelahnya Noval melihat lagi, bapaknya diseret lagi, rambutnya dijambak, dimasukkan ke dalam kuali lagi. Dan kejadian itu berulang beberapa kali. Nah, Noval ini menangis. Noval ini bingung dia harus melakukan apa melihat kondisi bapaknya seperti itu. Setelahnya, kakek tersebut berucap sama Noval, "Le, wis weruh yo le, ayo melu simbah meneh le." Nah, Noval ini masih menangis. Kakek tersebut mengajak Noval lagi untuk jalan. "Mbah, tolong mbah, tulungi bapakku mbah. Mbah, tulungi bapakku." Jadi Noval ini meminta tolong, memohon kepada kakek tersebut untuk menolong ayahnya. Akan tetapi kakek tersebut hanya tersenyum dan menjawab Noval dengan sangat tenang, dengan sangat kalem. "Sing iso nulung awakmu le. Mung awakmu sing iso nulung bapakmu." Jadi yang bisa nolong hanya Noval. Kakek tidak bisa menolong, yang bisa menolong hanya kamu. Setelahnya Noval ini seperti ditarik oleh kakek tersebut. Noval pun mengikuti. Jalan lagi, mereka berdua. Sampai pada titik Noval ini masuk ke dalam sebuah lorong. Setelah Noval diamati, lorong ini karena gelap kan, tidak ada pencahayaan. Akan tetapi benar-benar sejuk, tidak pengap lorong tersebut. Walaupun lorong itu kecil menurut Noval. Nah, setelahnya diamati, loh, ini kan di gua. Jadi Noval ini berada di gua pada waktu itu. Dia masih terus ditarik tangannya oleh kakek tersebut. Nah, sejuk. Gua tersebut sejuk karena meneteskan air ini yang sangat banyak. Jadi Noval ini merasa sangat sejuk. Setelahnya, Noval ini melihat satu pintu, di mana pintu tersebut seperti terbuat dari papan kayu. Setelahnya, ada satu penjaga di situ. Satu penjaga ini menggunakan jubah putih besar. Setelahnya, gerbang itu dibuka, pintu itu yang sangat besar itu dibuka oleh sosok tersebut yang jaga. Nah, setelah dibuka, sinar ini benar-benar masuk, terang sekali. Noval ini sampai silau. Nah, Noval ini diajak masuk ke dalam tempat itu. Nah, setelahnya Noval ini masuk, Noval ini benar-benar takjub. Noval ini melihat satu lokasi di mana lokasi itu benar-benar sangat indah. Pemandangannya ini benar-benar membuat Noval ini takzim. Subhanallah, ya Allah, aku ada di mana pada waktu itu? Tanya sama sosok kakek itu, "Mbah, niki tempun tinggi, Mbah. Kok apik banget, Mbah, tempatnya. Kayak ini di mana, Kek? Kok lokasinya, tempatnya sangat indah." Kakek itu cuma tersenyum saja tanpa menjawab dan masih saja menggandeng Noval. Noval ini melihat di situ ada aliran sungai yang sangat jernih, airnya bersih sekali. Noval melihat ada pepohonan yang sangat hijau, kupu-kupu ini terbang, burung dan hewan-hewan lain ada di situ. Dan Noval ini melihat macan, Noval ini melihat singa, akan tetapi tidak menyerang dia. Jadi benar-benar kok damai sekali tempatnya. Nah, Noval ini juga melihat banyak sosok di situ seperti yang sedang memetik di kebun, memetik seperti buah. Terus ada juga yang mengurusi ladang, tapi sosok-sosok itu menggunakan jubah putih. Jadi wajahnya ini tidak kelihatan. Noval ini masih terus jalan sampai pada satu titik kakek itu berhenti. Noval ini disuruh memandang ke arah yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. "Le, di sawang le, kayak sopo le." Nah, Noval ini memandang ke sana. Dah, ada satu rumah di situ, rumah kecil yang sangat indah. Kecil akan tetapi benar-benar indah. Terasnya ini penuh dengan bunga. Nah, setelahnya Noval ini melihat ada satu sosok yang keluar menggunakan jubah putih dari rumah mungil tersebut. Setelah keluar, Noval ini melihat di situ, dia melihat ibunya, wajahnya ini benar-benar bersinar. Nah, Noval ini di situ kan, wah, ibu. Dia langsung memanggil, "Ibu, Bu, Ibu." Akan tetapi ibunya ini
seperti tidak mendengar panggilan dari Noval. Ibunya ini langsung berjalan saja menuju ke arah kebun yang ada di samping rumah mungil tersebut. Ibunya ini membawa keranjang seperti memetik tomat. Noval ini masih terus memanggil. Noval ini merasa benar-benar rindunya ini tersampaikan kepada ibunya. Ya Allah, aku udah lama banget gak lihat ibu. Ibu, dia terus memanggil sambil menangis. Nah, Noval ini mau lari ke arah ibunya, akan tetapi dipegang erat oleh sosok kakek tersebut. Noval ini memohon, "Mbah, tolong mbah. Kulo badhe teng ibu, mbah. Aku mau ke tempat ibu, mbah." Sosok tersebut hanya tersenyum, kakek tersebut. Durung waktu nile, durung waktu neyole, belum waktunya. Nah, Noval ini sampai bersimpuh, dia menangis, mengucuk-ucuk matanya. Dia benar-benar rindu sekali dengan ibunya. Nah, setelahnya Noval ini membuka matanya. Nah, ketika Noval membuka matanya, Noval ini benar-benar kaget. Karena Noval ini masih berada di dalam tenda. Loh, aku kok ada di dalam tenda? Jadi Noval ini seperti baru terbangun dari mimpi. Akan tetapi anehnya, Noval ini mengeluarkan air mata. Loh, pipiku kok basah? Ya Allah, yang tak alamin apa tadi yo? Aku ini mimpi atau apa? Jadi antara sadar dan tidak sadar. Mimpi, akan tetapi benar-benar Noval ini merasakan seperti nyata. Nah, sampai Noval ini pada akhirnya melihat jam tangan sudah 3:30. Akhirnya satu temannya itu si Dharma yang sedang tertidur dibangunkan. "Mak, Dharma, bangun mak, mak bangun." Nah, Dharma ini pun terbangun. "Ayo mak, bangun, siap-siap kita sarapan, terus setelahnya kita langsung jalan lagi, biar kita tidak kesiangan sampai di puncak." Nah, temannya pun bangun itu, si Dharma. Noval pun mengajak Dharma untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah sholat subuh mereka sarapan dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Jadi tenda ini mereka tinggal di pos 5 di Mangkutoromo. Karena setelah mengalami kejadian seperti itu pun Noval masih tetap ingin ke puncak. Karena dia merasa benar-benar pengen puncak, benar-benar pengen merasakan indahnya puncak, menikmati puncak, dan otaknya ini biar lebih fresh. Karena kalau di puncak ini kan kita tahu sendiri ya, rencang-rencang pendaki benar-benar free gitu. Kita bisa melihat lautan awan, kita bisa menikmati udara yang benar-benar segar. Jadi Noval pun tetap memutuskan untuk lanjut jalan ke puncak walaupun dia sudah mengalami kejadian yang tidak masuk akal pada malam ketika dia ini tidur. Nah, setelahnya singkat cerita kan mereka berdua ini sampai di puncak. Noval benar-benar menikmati keindahan puncak. Noval ini ngobrol-ngobrol sama Dharma, jadi nostalgia lagi di puncak. Ketika dulu SMA ini sempat 2 kali mendaki bareng teman-temannya ke Gunung Arjuna via Purwosari tersebut. Nah, setelah puas di puncak, mereka pun memutuskan untuk turun. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di pos 5 kembali kan di Mangkutoromo. Mereka pun di situ masak, mereka makan. Setelah mereka makan, mereka kemas-kemas. Mereka memutuskan untuk langsung turun pada waktu itu. Akhirnya mereka pun turun. Nah, mereka turun ini di base camp. Mereka laporan bahwasanya mereka berdua sudah kembali dengan selamat. Setelahnya mereka istirahat di tempat istirahat yang ada di base camp. Nah, setelah di tempat istirahat itu, Noval ini baru bercerita kepada Dharma, "Mak, aku ngalami lagi mak, seperti yang tak alami, yang tak ceritakan kemarin itu di rumah loh. Gendruwo itu datang lagi." Nah, Dharma ini kan kaget. "Ah, yang bener kamu, beneran. Waktu kita ini ngecamp di pos 5 di Mangkutoromo, aku ini didatangi lagi sosok itu dan benar-benar nyata kok. Karena air liurnya juga netes di muka aku." Dharma ini bingung. Loh, sebenarnya ada apa yuk? Pokoknya Dharma ini merasa pada akhirnya ada yang ganjil dengan satu temannya itu. Nah, Noval ini menceritakan semua. Dia ini mengalami kejadian, dia seperti dibawa masuk ke alam dimensi lain. Dia seperti melihat bapaknya, dia melihat ibunya. Nah, di titik itulah Dharma ini merasa benar-benar Noval, satu temannya ini, ada sesuatu yang menimpa dia, ada sesuatu yang ganjil dan tidak beres dengan satu temannya. Sampai akhirnya Dharma ini bilang, "Yowis, nanti kita pulang besok ya, besok tak anterin kamu ini ke tempat Pak Deku, saudaraku, Pak De Busro. Kamu ingat gak? Oh, Pak De Busro yang rumahnya di kampung sebelah." "Iya, di kampung sebelah itu kan nanti tanya sama Pak Deku." Nah, jadi Pak De Busro ini adalah Pak De dari Dharma, dan Pak De Busro ini adalah bisa dikatakan kiai yang masih cukup muda lah, akan tetapi sering sekali bisa dikatakan menyembuhkan penyakit ini yang disebabkan oleh jin gitulah. Bisa dikatakan sering meruqyah juga walaupun umurnya ini masih relatif muda. Nah,
Setelahnya mereka pun langsung pulang kan dari base camp Purwosari, mengendarai mobil dari Noval, dan sesampai di rumah Noval pun bilang sama Dharma, "Mak, kamu jangan pulang ya mak, tidur di sini semalam lagi mak sebelum kita besok menemui Pak Demu." Nah akhirnya di malam itu Noval ini ditemani oleh si Dharma tidur di rumahnya. Nah mereka ini sempat begadang, mereka ini ngobrol-ngobrol, dan keesokan harinya langsung saja Dharma ini mengajak si Noval ini untuk menuju ke rumah Pak D-nya, Pak D Busro ini yang ada di kampung sebelah. Karena Dharma benar-benar merasakan satu temannya ini tidak beres, ada sesuatu yang menimpanya. Nah kondisinya kan karyawan dari Noval ini juga belum berangkat, masih diliburkan ini sampai 2 minggu. Nah akhirnya mereka pun berdua berangkat menuju ke rumah Pak D-nya si Dharma ini menggunakan sepeda motor. Mereka boncengan karena jaraknya dekat kan, di kampung sebelah aja. Nah sesampainya di sana Pak D Busro pun menyapa mereka, menyuruh mereka berdua ini untuk duduk di ruang tamu. Nah setelahnya Dharma ini menceritakan apa yang sempat dialami dan dirasakan oleh Noval. Nah Noval pun menjelaskan lebih detail lagi kepada Pak D Busro. Nah Pak D Busro ini seperti mengangguk-angguk dan menjawab ini membuat Noval dan Dharma ini kaget. Ya saya ini sebenarnya sudah agak tahu mas, jujur aja saya udah agak tahu dengan kondisi yang Mas Noval ini alami. Loh kok bisa Pak D? Jadi gini mas, nyun sewu ya, jadi walaupun saya di kampung sebelah, saya ini kan sering ngisi pengajian-pengajian juga di kampungnya Dharma sama di kampungnya Mas Noval. Jadi dari dulu ini sebelum tahun 2000 saya sudah mulai ngisi. Waktu saya lagi mondok juga saya sudah mulai ngisi pengajian-pengajian di kampung jenengan. Nah, apa Mas Noval ini tidak ingat ketika ibu dari Mas Noval ini meninggal dunia, bapak Mas Noval meninggal dunia, saya juga ikut takziah mas di sana ketika Mas Noval ini lelayu. Nah Noval ini seperti baru gitu, baru sadar. Oh iya, Pak D Busro ke sana ya Pak D? Iyalah. Tapi Mas Noval mungkin agak lupa ya, karena memang tamunya kan banyak sekali pada waktu itu ya mas. Ya wajar lah. Oh iya Pak D, waduh ngapunten sih Pak D kalau saya agak lupa. Udah enggak apa-apa lah, karena tamu juga kan rame dulu. Ya wajar kalau Mas Noval ini enggak niteni Pak D, enggak nitik Pak D gitu. Nah setelahnya Pak D Busro ini menjelaskan lagi. Jadi saya jelaskan, akan tetapi Mas Noval ini jangan kaget yo. Loh ada apa Pak D? Janji dulu jangan kaget, dan Mas Noval ini harus bisa terima. Mungkin ini saatnya Mas Noval ini mengetahui ada beberapa hal ini yang memang Mas Noval ini belum tahu. Nah Noval ini semakin penasaran. Akhirnya Pak D Busro ini menjelaskan semuanya. Jadi bapaknya Mas Noval dulu kan narik becak yo mas yo, ketika Mas Noval kecil ini yang saya dengar. Nji Pak D. Setelahnya bapak Mas Noval ini kan kaya raya. Nah bapak Mas Noval ini melakukan pesugihan mas. Nah Noval ini bingung pada waktu itu. Pesugihan apa Pak D? Ya pesugihan itu ya mencari kekayaan dengan jalan yang sesat mas, bersekutu dengan iblis. Nah Noval ini benar-benar kaget. Dharma juga kaget. Astagfirullahaladzim. Nah Noval ini seperti tidak bisa menerima. Tidak mungkin Pak D, bapakku ini bisnis Pak D, bapakku ini mempunyai usaha yang besar. Pak D juga tahu kan? Iya mas, makanya dengerin dulu biar selesai semuanya. Diceritakan pada akhirnya oleh Pak D Busro. Jadi bapaknya Mas Noval ini melakukan satu pesugihan, di mana pesugihan yang bapaknya Mas Noval ini lakukan adalah bersekutu dengan iblis. Iblis ini perwujudannya bisa dikatakan memedi ireng atau gendruwo. Nah di situ Noval ini pun mulai agak percaya. Mungkin apakah sosok yang dia lihat, sosok yang mendatangi dia pun tanya dengan Pak D Busro. Pak D Busro mengiyakan. Nggih betul itu sosok yang mendatangi panjenengan iki Mas Noval. Ini yang menjadi peliharaan dari bapak jenengan, yang menjadi ingon-ingon peliharaan dari bapaknya Noval. Noval ini kaget.
Loh, Bapak kok bisa kayak gitu ya Pak De? Yo namanya manusia Mas, manusia kan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nah terus Bapak, yang tak alami ini berarti Bapak ini sedang diseksa di neraka atau bagaimana Pak De? Jadi ketika Noval ini melihat bapaknya ini seperti dimasukkan ke dalam kuali kan diceritakan sama Pak De ini, Pak De Busro itu kan. Nah Pak De Busro cuma menjawab, ya wallahu alam. Jadi apa yang dilihat sama Mas Noval ini ya Pak De belum bisa menjawab mengiyakan. Yang pasti Mas Noval ini sekarang tugasnya mendoakan kedua orang tua Mas Noval yang sudah tidak ada. Biar orang tua Mas Noval ini diampuni dosa-dosanya dan arwahnya ini diterima di sisi Allah. Nah Noval ini masih terus ingin diceritakan, intinya dibongkar semua. Tabir, rahasia yang ada di keluarga Noval. Bapaknya ini melakukan pesugihan genderuwo dan ternyata ibunya ini adalah tumbal dari bapaknya sendiri. Nah Noval ini benar-benar kaget. Noval ini shock. Dia pun meminta penjelasan dari Pak De Busro itu. Kok bisa Pak De Busro ini bilang ibu yang jadi tumbal. Nah Mas Noval ini ingat kan kondisi dari ibunda Mas Noval ketika meninggal. Matanya kan terbelalak Mas, lidahnya menjulur seperti kesakitan, seperti dicekik. Noval ini mengiyakan, iya Pak De, saya masih ingat betul. Nah kondisi itu ibunya Mas Noval ini ya seperti dicekik Mas oleh peliharaan dari bapak Mas Noval yang genderuwo itu, sosok itu. Nah Noval ini benar-benar shock. Nah setelahnya bapaknya meninggal dunia secara mendadak itu, yang diagnosa dokter ini penyakit jantung itu kan, ternyata itu tidak begitu. Menurut penuturan dari Pak De Busro pada waktu itu, bapaknya ini terkena imbasnya sendiri dari peliharaannya. Jadi ibunya ini sudah ditumbalkan, Noval ini tadinya mau ditumbalkan anak semata wayangnya, akan tetapi mental. Jadi menurut penuturan Pak De Busro, genderuwo ini mau menyerang terus sosok Noval, akan tetapi benar-benar tidak bisa karena Noval ini memiliki seperti pagar gaib. Nah pagar gaib yang sangat kuat yang ada di dalam diri Noval ini adalah sholat 5 waktu, adalah sodakoh, adalah kelakuan baik dia, sifat-sifat baik dia kepada para tetangganya. Dia ini sering bersedekah, dia ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi pagar gaib terkuat menurut penuturan Pak De Busro itu ya tingkat keimanan Mas Noval ini kepada Allah. Jadi ketika genderuwo ini mau nyerang sebelum bapaknya ini meninggal, ini mental dan pada akhirnya imbasnya, kenanya ini di bapaknya Noval sendiri. Nah Pak De Busro ini menjelaskan, Mas Noval juga masih ingat kan bapak ini kondisinya gimana ketika meninggal. Iya Pak De, jadi bapaknya Noval ini kondisinya kulitnya ini benar-benar seperti gosong semuanya ketika meninggal dunia. Nah Noval ini pun mengiyakan, iya Pak De, makanya kok ada tanda tanya Pak De dalam diriku ini, kenapa yo keluargaku meninggal kok meninggalnya seperti tidak wajar, sampai pada akhirnya bapaknya meninggal dan Noval ini seperti mengalami kejadian-kejadian seperti ingin diserang oleh makhluk yang berwujud genderuwo itu. Nah akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Pak De Busro tersebut, Noval ini pun seperti menerima. Nah akhirnya dinasehati sama Pak De Busro, yowes Mas Noval, yang penting jangan ada sifat membenci kepada kedua orang tua Mas Noval, terutama kepada bapak, walaupun bapak ini sempat mau berbuat jahat kepada Mas Noval. Bapak sudah berbuat jahat kepada ibu. Ya namanya manusia ini kan berlumur dosa Mas. Tidak cuma bapak Mas Noval yang berdosa. Saya ini yang orang-orang bilang kiai, saya ini berlumur dosa Mas, sama saja. Jadi yang penting Mas Noval ini memaafkan, ikhlas menerima keadaan sekarang dan kejadian yang sudah lalu. Mas Noval ini tugasnya sekarang hanya mendoakan. Jadi doa anak yang soleh Mas, anak soleh, anak solihah, doanya ini yang akan diterima oleh Allah, insya Allah, mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itulah amal yang berjalan, jariah jalan yang tidak hilang, doa anak yang soleh. Jadi tugas Mas Noval ini hanya berdoa sekarang untuk kedua orang tua Mas Noval. Yo Mas yo, sing ikhlas yo Mas. Noval ini menangis, dia pun menuruti apa kata dari Pak De Busro. Dan setelahnya Pak De Busro ini menjelaskan kembali setelah keadaan Noval ini agak tenang, setelah minum teh yang disuguhkan,
Pak Di Busro kembali menjelaskan bahwasanya Pak Di Busro mengetahui ini karena ketika ibu dari Noval ini meninggal kan Pak Di Busro ini takziah bersama satu orang temannya, dan satu orang temannya ini benar-benar orang yang lebih senior dari Pak Di Busro. Jadi benar-benar mengetahui dunia-dunia spiritual seperti itu. Jadi bisa dianggap guru dari Pak Di Busro pada waktu itu. Sampai gurunya tersebut sempat bilang sama Pak Di Busro, kalau satu keluarga ini ada yang tidak beres dan diceritakan semuanya, akan tetapi setelahnya disimpan sama Pak Di Busro. Karena Pak Di Busro merasa itu bukan urusannya. Dia tidak berhak mencampuri urusan keluarga, rumah tangga orang lain. Dia ini akan tetapi menjadi beban dari Pak Di Busro selama bertahun-tahun sebenarnya. Nah, baru pada hari itu dia ini merasa seperti lega, sudah diceritakan semuanya. Nah, setelahnya Pak Di Busro ini pun bilang kepada Noval, Mas Noval di rumahnya ini ada satu ruangan atau rumah yang tidak boleh dibuka sama Bapak. Nah, Noval pun menjawab, ada Pak D. Di belakang rumah, di halaman belakang itu ada satu pavilion kecil. Itu tidak pernah dibuka sama Bapak, dan bahkan orang-orang lain ini tidak boleh buka dan tidak boleh masuk. Akan tetapi tidak tahu Pak D, kuncinya sekarang di mana? Wong yang tahu cuma Bapak pada waktu itu. Kenapa tahu Pak D? Kok Pak D tanya gitu? Ya tidak apa-apa, udah gini aja. Ini mumpung masih siang, ini tak ajak ya murid-murid ngajiku ke rumahnya Mas Noval, sama Dharma juga nanti ke sana semuanya. Loh, ada apa Pak D? Udah, nanti tak jelasin di sana. Nah, Noval pun nurut. Akhirnya Pak Di Busro, beberapa murid ngajinya, Dharma dan Noval ini menuju ke rumahnya Noval. Sesamanya di sana, Pak Di Busro ini minta ditunjukkan di mana pavilion tersebut. Setelahnya mereka ini jalan ke halaman belakang rumah, ditunjukkan sama Noval pada waktu itu. Ini Pak D, pavilionnya. Nah, ini tidak ada kuncinya Mas Noval. Tidak ada Pak D. Yang tahu cuma Bapak, tidak tahu nyimpannya di mana. Oh ya wes, nyuwun sewu nggih Mas Noval. Ini kalau dibongkar gimana, didobrak? Karena ini tempat tidak beres. Nah, Noval ini agak kaget, akan tetapi mengizinkan. Dia nurut sama Pak Di Busro. Monggo Pak D, monggo dibongkar mawon. Nah, setelahnya pintu ini pun berusaha didobrak oleh Noval, Dharma, dan santri-santri murid ngajinya dari Pak Di Busro. Nah, setelah berhasil didobrak pintunya, Pak Di Busro ini yang pertama masuk. Dia ini nampak seperti berdoa terlebih dahulu sebelum masuk. Setelahnya dia melangkahkan kaki ke dalam. Nah, setelah melangkahkan kaki ke dalam, agak lama Pak Di Busro ini memanggil yang ada di luar, Noval dan yang lain. Udah silakan masuk, bisa lihat keadaan dalam. Nah, setelah Noval dan teman-teman lain ini masuk, mereka ini kaget karena melihat tempat ini yang benar-benar menyeramkan. Jadi di sana ada bekas-bekas lilin yang meleleh, terus ada tengkorak kepala manusia, terus ada seperti kembang-kembang yang sudah mengering, ada keris, jadi ada seperti kain kafan, seperti sajen lah pokoknya di situ, dan baunya ini benar-benar sangat busuk di dalam situ. Dan tembok-temboknya yang bercat putih ini sudah nampak lawas, sudah nampak kusam. Jadi benar-benar seperti ada bercak-bercak hitam ini banyak sekali. Akan tetapi dari luar ini nampak bangunan pavilion itu masih bagus. Nah, di situ kaget kan si Noval. Ya Allah, lah ini apa Pak Di Busro? Kok ada tempat kayak gini? Jadi dijelaskan oleh Pak Di Busro sekali lagi. Tempat ini adalah tempat pemujaan, tempat ritual dari bapaknya Mas Noval dulu semasa hidup untuk ya bersekutu dengan iblis peliharaannya yang berwujud genderuwo itu. Nah, sekali lagi Noval ini menangis. Noval ini benar-benar tidak nyangka kalau bapaknya ini sangat jahat. Bapaknya ini benar-benar ya pokoknya seperti itu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dan semuanya sudah jelas, Pak Di Busro ini bilang sama Noval, Mas Noval kalau bisa, kalau diizinkan besok pavilion ini segera dibongkar saja, dirobohkan. Nah, Noval pun ada akhirnya nurut sama Pak Di Busro. Singkat cerita, keesokan harinya Noval ini menyuruh beberapa kuli bangunan untuk membongkar bangunan tersebut. Setelah dibongkar dan disaksikan oleh Pak Di Busro, oleh Dharma, dan teman-teman lain juga, Pak Di Busro ini seperti mengucurkan air yang sudah didoakan ini menggunakan botol, dikucur-kucurkan. Setelahnya Pak Di Busro bilang sama Noval, sudah Mas Noval, insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Mas Noval sudah
bisa melanjutkan hidup dengan tenang, tidak usah takut lagi. Insya Allah semuanya ini sudah pergi dari sini, rumah ini sudah sehat lagi, dan jangan sampai rumah ini jarang untuk sholat. Jadi sering-seringlah sholat di dalam lingkungan rumah sini. Nah, Noval pun nurut sama Pak Busro. Nah, seminggu kemudian usaha dari Noval ini kembali dibuka. Nah, ketika usahanya ini kembali dibuka, Noval ini benar-benar merasakan ketidaktenangan dalam hatinya ketika menjalankan bisnis yang diturunkan dari bapaknya. Nah, Noval ini pun ngobrol lagi sama Dharma. Nah, menurut Dharma, dia ini harus seperti apa ya, bisa dikatakan menutup usahanya tersebut, karena usaha tersebut kan dulunya turun-temurun dari bapaknya, dan usaha itu dirintis dari uang yang didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Nah, akhirnya Dharma pun mengajak Noval menuju kembali ke rumahnya Pak Busro untuk meminta pertimbangan lah. Jadi sosok yang dituakan, didewasakan. Nah, setelahnya Pak Busro pun berucap, ya kalau bisa Mas Noval memang ditutup saja usahanya, karena dulu itu kan Bapak merintis dengan cara yang agak tidak normal, Mas. Nah, setelah mendapatkan pencerahan dari Dharma dan Pak Busro, Noval pun benar-benar meneguhkan hatinya untuk menutup bisnis yang benar-benar sudah besar pada waktu itu. Sampai pada akhirnya dengan sisa tabungan dari Noval pribadi, Noval pun mulai merintis usahanya sendiri. Noval ini merintis usahanya dibantu Dharma. Jadi merintis usaha seperti kerupuk gitu loh, kerupuk kulit rambak, kulit sapi itu. Jadi dari benar-benar kecil usahanya, benar-benar nol. Dia pun cuma mempekerjakan Dharma, terus beberapa janda-janda yang ada di desanya untuk bekerja di tempatnya. Jadi cuma ada pada waktu itu total dengan Dharma ini cuma 5 karyawan awalnya. Nah, dirintislah usaha tersebut di tahun 2010 ketika baru saja mengalami satu kejadian yang membuat trauma Mas Noval itu kan. Dan ajaibnya, usaha kerupuk rambak itu berkembang ini dengan sangat pesat. Jadi belum ada 2 tahun, baru 1 tahun setengahan, ini usaha dari kerupuk rambaknya Mas Noval ini benar-benar berkembang dan menjadi besar. Nah, di tahun kedua, usahanya benar-benar sangat besar. Noval ini sampai bisa menyewa satu bidang tanah, di mana bidang tanah itu dibangun seperti pendopo gitu, bangunan lah yang besar untuk produksi dari kerupuk rambak itu. Jadi produksinya terus bertambah, dan pesanan-pesanan ini tidak berhenti mengalir, dan pekerja ini semakin banyak. Karyawan dari Noval dari kampung-kampungnya ini semakin banyak dan benar-benar berkembang. Dan dalam waktu 3 tahun ini usahanya benar-benar bisa dikatakan sudah berdiri, sudah mengajukan izin ke dinas perizinan makanan ini sampai di ACC, dan produknya ini benar-benar sudah menyebar ke seluruh Surabaya. Jadi benar-benar suatu keajaiban, suatu anugerah dari Allah untuk ketaatan Noval ini dalam beribadah di agamanya. Jadi benar-benar diberi kemudahan pada waktu itu, walaupun usaha bapaknya ini benar-benar ditutup pada waktu itu. Nah, setelahnya usaha ini terus berjalan sampai akhirnya pada tahun 2023 sekarang usaha tersebut masih terus berjalan dan malah sudah berkembang. Jadi yang tadinya hanya kerupuk kulit rambak sapi ini sudah mulai berkembang. Di tahun 2023 ini Mas Noval sudah mempunyai usaha yang lain, yaitu di bidang properti, jual beli tanah. Dia juga membangun seperti tanah-tanah kafling yang dibangun perumahan. Jadi benar-benar usahanya sangat maju, dan kondisinya Mas Noval ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan Mas Dharma juga masih bekerja di usaha kerupuk rambak sapi. Jadi kerupuk rambak sapinya ini sudah sampai importir. Jadi menjadi importir kerupuk rambak sapi ini ke luar negeri. Dan masih sampai tahun 2023 sekarang ini masih berjalan dan dihandle oleh Mas Dharma itu. Jadi benar-benar Mas Noval ini mengalami satu awalnya kejadian yang membuat dia benar-benar hancur, hatinya ini hancur, mengetahui bapaknya ini ternyata jahat, ibunya ini meninggal juga gara-gara bapaknya, dan dia hampir menjadi tumbal dari bapaknya sendiri. Akan tetapi Mas Noval ini benar-benar ikhlas. Mas Noval benar-benar dengan tulus hati memaafkan bapaknya,
Karena menurut Mas Noval ini, bagaimanapun jeleknya bapakku, bagaimanapun kedua orang tuaku, mereka adalah orang tuaku. Mereka adalah orang yang pernah berjuang dalam hidupnya untuk berusaha membesarkan aku. Ketika Mas Noval ini kecil, Mas Noval ini selalu teringat bapaknya, ibunya yang benar-benar dimulai dari nol mereka, dan ternyata bapaknya ini jahat. Mas Noval ini tidak memikirkan lagi. Yang terpenting adalah bapak ibuku adalah orang tua yang luar biasa, orang tua yang sangat baik kepadaku, yang membesarkan aku dengan agama, membesarkan aku dengan pendidikan yang membuatku bisa menjadi seperti sekarang ini. Di tahun 2023 hidupku ini menjadi sangat berkah ini oleh karena kedua orang tuaku pernah mendidikku dengan cara mereka, dengan kerja keras mereka. Jadi Mas Noval ini tidak pernah berhenti mendoakan ibu dan bapaknya, terutama bapaknya ini untuk diampuni dosa-dosanya, untuk Allah ini menerima arwah dari bapaknya ini di sisinya ini dengan sangat mulia. Jadi benar-benar kisah yang sangat luar biasa yang dikirim oleh Mas Noval, dan tentu saja dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang Mas Noval ini pernah alami. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, dan saya berpesan pribadi, yang namanya pesugihan ini tidak ada yang baik. Jadi saya pun pernah dengar ada pesugihan putih, ada pesugihan tanpa tumbal. Yang namanya pesugihan itu tidak baik, titik. Jadi yang namanya pesugihan baik itu ya kita meminta hanya kepada Allah. Kita bekerja, kita ikhtiar, kita niatkan kerja kita untuk ibadah, insya Allah hasilnya ini berkah, barokah, dan insya Allah rezeki seberapapun itu, rezeki bentuk apapun itu adalah berkah dari Allah ketika kita ini berusaha dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang halal. Nah, jadi pesan dari kisah ini adalah kita ini meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Jadi kita meminta ini tidak kepada iblis, tidak kepada setan, tidak kepada dukun, tidak kepada makam yang dikeramatkan. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Dan saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya ucapkan. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.